Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi untuk statistika matematika 2. Ini adalah materi untuk TM ke-6 dan 7 dengan topik metode estimasi parameter. Baik, terkait dengan sedikit pendahuluan tentang metode estimasi parameter. Jadi seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa parameter itu adalah sifat atau ciri atau bisa juga kita sebut sebagai karakteristik populasi yang mana nilainya tersebut tidak diketahui. Sebagai contoh, jika Y berdistribusi normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat, maka parameter dari variabel ini itu adalah mu, nilai tengah atau min, dan ragam, yaitu sigma kuadrat. Sedangkan jika Y berdistribusi eksponensial, maka parameternya adalah lambda. Sedangkan kalau berdistribusi gamma, maka parameternya bisa ada dua, yaitu alfa dan beta, atau ada juga yang menuliskannya dengan alfa dan lambda, seperti itu. Kemudian di sisi lain, jadi kalau parameter itu adalah ciri dari populasi yang mana nilainya tidak diketahui, sehingga ketika kita memiliki sampel berukuran L yang berasal dari populasi dengan sebaran tertentu, maka statistik itu adalah fungsi dari nilai pengamatan di dalam sampel tersebut. Atau secara sederhana, statistik itu merupakan nilai yang digunakan untuk mengestimasi atau menduga parameter, karena tadi parameter nilainya tidak diketahui. Sehingga di sini bisa kita simpulkan, kalau dari segi penulisan, parameter itu biasanya menggunakan simbol simbol huruf Yunani, Greek gitu ya. Sedangkan statistik itu pada penulisan di statistika dasar menggunakan huruf biasa, huruf alfabet biasa, atau kalau secara matematis itu diberi tanda topi atau T-hat. Itu kita sebut sebagai statistik, di mana statistik atau T-hat ini merupakan fungsi dari pengamatan dalam sampel yang ada. Jadi theta hat itu sama dengan FY1 sampai dengan YN. Terkait dengan estimasi parameter atau metode pendugaan parameter, bagaimana cara menduga atau mengestimasi parameter sehingga diperoleh penduga dengan sifat-sifat yang baik. Nah, sifat-sifat yang baik ini apa saja? Yang pertama adalah sifat tak bias, yang artinya estimator yang dihasilkan bersifat tepat atau mendekati nilai-nilai yang sebenarnya. Dan yang kedua memiliki ragam minimum atau ragam yang kecil, yang mana hal ini menunjukkan bahwa estimator yang dihasilkan bersifat akurat, atau dengan kata lain, nilai yang dihasilkan tidak jauh berbeda dari satu sampel ke sampel yang lainnya. Jadi seperti sifatnya konsisten. Ada dua metode estimasi parameter yang umum digunakan dalam statistika. Yang pertama adalah metode momen dan metode maksimum likelihood atau kemungkinan maksimum. Kedua metode ini tujuannya adalah untuk membentuk statistik atau nilai duga bagi parameter sebagai fungsi dari sampel amatan. Dan juga untuk membentuk estimator atau penduga yang memiliki sifat-sifat yang baik tadi, yaitu tak bias dan juga memiliki ragam yang kecil atau ragam minimum. Baik, kita bahas yang pertama yaitu metode momen. Jadi estimasi parameter dengan menggunakan metode momen itu dengan cara memanfaatkan definisi momen kk dari variabel acak Y. Jadi momen kk dari variabel acak Y itu bisa kita nyatakan sebagai nilai harapan dari Y pangkat K, atau itu sama dengan momen kk gitu ya, momen kk sama dengan 0, yang mana momen kk itu merupakan turunan dari atau dinyatakan dengan fungsi momen yang diturunkan ke dkmt yang diturunkan terhadap dt pangkat k. Diturunkan, kita masukkan nilai t-nya sama dengan 0. Sehingga nanti kita dapatkan momen ke k itu bisa dinyatakan sebagai mu k sama dengan nilai harapan dari y pangkat k. Jika y1 sampai dengan yn ini adalah sampel acak yang akan diduga parameternya, maka definisi momen ke K dari sampel itu adalah mu hat K sama dengan 1/n kali sigma I1 sampai dengan N dari Y pangkat K. Dengan demikian,
mu hat K itu bisa kita katakan sebagai penduga atau estimator bagi mu K. Ada 3 prosedur yang bisa kita pakai untuk melakukan estimasi parameter dengan menggunakan metode momen. Prosedur langkah yang pertama yaitu dengan cara memperoleh momen order terendah yang mungkin, kemudian menyatakan momen tersebut dalam parameter-parameter yang akan diduga atau momen fungsi dari parameter. Langkah yang kedua itu adalah dengan cara mencari inverse dari persamaan yang ada di langkah 1, sehingga nanti akan diperoleh persamaan parameter fungsi dari momen. Dan yang ketiga itu menggunakan momen sampel pada semua momen yang digunakan di langkah yang kedua. Oke, ini sebagai contoh, misalkan untuk distribusi Poisson. Jadi momen pertama dari distribusi Poisson, katakanlah, yang mana Y ini berdistribusi Poisson dengan parameternya adalah lambda, maka momen pertama dari distribusi ini kita nyatakan sebagai mu1 yang setara dengan nilai harapan dari Y. Atau bagaimana kita tahu sebelumnya bahwa nilai harapan dari Y ketika Y berdistribusi Poisson dengan parameter lambda itu sama dengan lambda. Persamaan ini menunjukkan momen fungsi dari lambda. Lalu yang kedua adalah kita dapatkan inverse dari fungsi di langkah 1. Karena ini dia setara, ya ekuivalen, maka secara langsung dapat kita tentukan bahwa inverse-nya itu berarti kalau mu1 sama dengan lambda, maka lambda berarti sama dengan mu1. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita gunakan momen sampel untuk pendugaan lambda hat. Jadi karena tadi dikatakan momen sampel itu adalah mu hat K, itu sama dengan 1/n dari sigma I1 sampai N dari Y pangkat K, maka momen sampel bagi lambda hat yang sama dengan mu1 hat itu adalah 1/n dari 1/n kali sigma I1 sampai N dari YI pangkat 1. Atau dengan kata lain, lambda hat ini sama dengan Y rata-rata atau Y bar. Kemudian contoh yang kedua, itu tadi yang sebelumnya, contoh yang pertama adalah distribusi Poisson, sekarang kita coba lihat untuk contoh yang kedua bagi distribusi normal. Jadi distribusi normal atau sebaran normal ini mempunyai 2 parameter, yaitu mu dan sigma kuadrat. Langkah yang pertama adalah kita tentukan momen pertama dan momen kedua dari distribusi normal. Momen pertamanya berarti adalah mu1 sama dengan E pangkat Y pangkat 1 atau sama dengan nilai harapan dari Y itu sendiri, yang nilainya adalah mu. Selanjutnya dari definisi ragam, kita memiliki bahwa varians dari Y itu sama dengan nilai harapan dari Y kuadrat dikurangi dengan kuadrat dari nilai harapan dari Y. Dengan demikian, mu2 yang setara dengan nilai harapan dari Y kuadrat itu berarti sama dengan varians dari Y ditambah dengan nilai harapan dari Y yang dikuadratkan. Atau dengan kata lain, momen kedua dari distribusi normal ini sama dengan variannya adalah sigma kuadrat plus nilai harapan dari Y itu adalah nilai dari mu. Jadi momen kedua itu sama dengan sigma kuadrat ditambah dengan mu kuadrat. Sedangkan mu1-nya tadi kan kita dapat sama dengan mu. Langkah yang kedua masing-masing kita dapatkan inverse dari fungsi yang kita dapatkan pada langkah yang sebelumnya, yaitu mendapatkan parameter fungsi dari momen. Jadi kita membuat fungsi parameter dari momen. Jadi kalau tadi mu1 sama dengan mu, parameternya adalah mu ya, mu1 itu adalah momen pertama, maka mu itu tepat sama dengan mu1. Kemudian tadi kita juga dapatkan bahwa momen kedua itu sama dengan sigma kuadrat plus mu kuadrat. Karena tadi mu, parameter mu itu sudah didapatkan dari momen pertama, maka untuk dari momen kedua ini kita buat fungsi parameter dari momen yang kedua, yaitu parameter yang dipakai adalah sigma kuadrat. Sehingga sigma kuadrat dengan perpindahan ruas biasa itu sama dengan mu2 dikurangi dengan mu kuadrat. Mu itu sendiri adalah mu1, sehingga sigma kuadrat sama dengan mu2 dikurangi dengan mu1 kuadrat. Langkah yang ketiga, kita gunakan momen sampel untuk estimasi. Jadi momen sampel untuk estimasi, untuk momen yang pertama tadi, mu hat sama dengan mu1 hat, berarti sama dengan 1/n kali sigma I1 sampai N dari YI, atau sama dengan rata-rata dari Y, atau Y bar. Kemudian yang kedua, estimasi dari ragam sampel atau sigma
head kuadrat itu sama dengan mu2 head dikurangi dengan mu1 head. Mu2 head, momen sampel kedua atau mu2 head itu bisa dinyatakan dengan 1/n dari 1/n kali sigma I1 sampai N dari YI kuadrat. Sedangkan mu1 head-nya tadi adalah Y bar dikasih kuadrat, seperti itu. Sehingga sigma head kuadrat itu sama dengan 1/n dari dikali sigma I1 sampai N dari YI minus Y bar yang dikuadratkan. Ya, seperti ini. Oke, ini untuk metode momen. Kemudian metode yang kedua adalah metode maksimum likelihood. Dasar bagi metode ini adalah kita menduga nilai, menduga parameter sedemikian sehingga pada nilai duga tersebut atau estimasi yang dihasilkan tersebut, data pengamatan paling mungkin terjadi atau memiliki kemungkinan maksimum, kemungkinan maksimum terjadi. Dalam metode ini, kita gunakan fungsi likelihood. Apa yang dimaksud dengan fungsi likelihood? Jadi fungsi likelihood ini adalah fungsi kepekatan gabungan dari seluruh nilai yang teramati dari variabel acak Y dalam sampel. Di mana fungsi kepekatan gabungan ini merupakan fungsi dari variabel acak Y, dan untuk semua nilai yang teramati dalam sampel, fungsi likelihood-nya ini adalah sekaligus juga merupakan fungsi dari parameter. Nah, ini definisi dari fungsi likelihood jika kita memiliki sampel acak Y1 sampai dengan YN yang berukuran N gitu ya, yang berasal dari populasi yang menyebar dengan fungsi kepekatan peluang yang kita nyatakan sebagai FY bersyarat theta, di mana theta adalah parameter dari distribusi peluangnya. Jika kita peroleh bahwa Y1 sama dengan Y1 kecil, Y2 sama dengan Y2 kecil, dan seterusnya, maka fungsi likelihood-nya itu dinyatakan sebagai L theta, L besar theta, sama dengan peluang dari peluang gabungan dari variabel Y1 sampai dengan YN, atau FY1 sama dengan Y1 bersyarat theta dikali dengan FY2, maaf ini FY2 ya, FY2 sama dengan Y2 bersyarat theta sampai dengan FYN sama dengan YN bersyarat theta. Atau dengan kata lain, L theta sama dengan V dari I1 sampai N, FY1 sama dengan YI bersyarat theta. Ini sebagai gambaran ya. Fungsi YI, jadi fungsi, misalkan kita punya suatu fungsi, variabel acak Y sama dengan YI kecil bersyarat theta, misalkan ini adalah fungsi dari suatu sebaran normal atau distribusi normal, ini adalah variasi nilai Y-nya, kemudian katakanlah untuk fungsi yang pertama, itu kita duga parameternya adalah 5 dan 1. Kemudian yang kedua, parameternya adalah 3 dan 1. Ini ketika kita masukkan Y sama dengan ke dalam, Y sama dengan 5 dan seterusnya ini ke dalam ke dalam fungsi ini, misalkan kita dapatkan nilai likelihood-nya adalah sekian, kemudian ketika parameternya adalah estimasi parameternya adalah 3 dan 1, didapatkan fungsi likelihood-nya demikian gitu ya. Kalau kita dapatkan nilai likelihood dari nilai ini, maka yang ini ya, likelihood yang terbesar berarti kalau kita bandingkan antara parameter 5 dan 1 dengan 3 dan 1, maka estimasi parameter yang memberikan likelihood terbesar adalah yang fungsi 51. Begitu pula kalau kita lihat berdasarkan Lane likelihood, yang memberikan nilai Lane likelihood yang paling besar itu adalah yang parameter 5 dan 1. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa estimasi parameter yang bernilai 5 dan 1 itu memberikan kemungkinan terbesar atau maksimum likelihood bagi parameter fungsi Y. Seperti itu. Oke. Baik. Sebentar. Sama-sama 5. Oke, dengan demikian, berdasarkan ilustrasi ini tadi ya, untuk seluruh nilai teramati dalam sampel,
Fungsi likelihood adalah fungsi dari parameter. Jadi dari dua theta ini, theta hat yang kita duga ini, berarti mana theta yang mana yang membuat nilai teramati tersebut paling mungkin terjadi. Atau dengan kata lain, theta mana yang dapat memaksimumkan fungsi likelihood. Dari contoh ini, maka yang bisa memaksimumkan fungsi likelihood adalah untuk theta 5 dan 1. Atau dengan kata lain, estimator MLE itu diperoleh dengan memaksimumkan fungsi likelihood atau L theta hat itu sama dengan maksimum dari L theta. Contohnya ini misalkan distribusi Poisson, Y1 sampai dengan Yn itu berdistribusi Poisson secara bebas dan sama atau IID gitu ya, dengan fungsi peluangnya adalah E pangkat minus lambda dikali lambda pangkat Y dibagi dengan Y faktorial, di mana Y-nya itu bilangan diskrit 0, 1, 2, dan seterusnya, dan lambda itu adalah lebih besar dari 0. Berdasarkan fungsi ini, maka kita bentuk fungsi likelihood-nya berarti sama dengan VI1 sampai dengan N dari E pangkat minus lambda kali lambda pangkat YI dibagi dengan YI faktorial. Atau dengan kata lain, fungsi likelihood bagi distribusi Poisson, bagi parameter distribusi Poisson itu adalah E pangkat minus N kali lambda dikali dengan lambda pangkat sigma I1 sampai N dari YI dibagi dengan V I1 sampai N dari YI faktorial. Kemudian untuk memudahkan proses perhitungan, kita dibantu dengan menambahkan operator len. Jadi kita gunakan len dari fungsi likelihood untuk meliniarkan fungsi likelihood. Jadi L kecil theta itu menunjukkan nilai len L theta atau log likelihood, len likelihood. Jadi len dari fungsi likelihood bagi lambda itu setara dengan minus N lambda ditambah dengan len dari lambda pangkat I1 sampai dengan N dari YI dikurangi dengan len dari VI1 pangkat N dari YI faktorial. Oke, ini penurunannya seperti ini. Kemudian lambda yang memaksimumkan fungsi itu merupakan solusi dari turunan pertama fungsi tersebut terhadap lambda yang disamadengankan dengan 0. Jadi dari fungsi log likelihood-nya ini kita turunkan satu kali lalu disamadengankan 0. Sehingga nanti kita dapatkan lambda hat itu sama dengan 1 per N kali sigma I1 sampai N dari YI yang setara dengan nilai Y rata-rata atau Y bar. Kemudian fungsi yang kedua, misalkan untuk distribusi eksponensial yang memiliki fungsi kepekatan peluang Fy sama dengan 1 per theta kali E pangkat minus 1 per theta Y, di mana Y-nya itu lebih dari 0 dan theta-nya juga lebih dari 0. Fungsi likelihood bagi distribusi eksponensial ini itu sama dengan 1 per theta pangkat N kali E pangkat minus 1 per theta kali sigma YI. Kemudian kita kasih len ya untuk meliniarkan fungsi ini, sehingga fungsi len likelihood-nya menjadi minus N kali len theta dikurangi 1 per theta dikalikan dengan sigma I1 sampai N YI. Kemudian kita turunkan dia satu kali lalu disamadengankan 0, sehingga didapatkan theta hat, estimator bagi theta itu sama dengan Y bar. Di mana Y bar ini kita sebut sebagai penduga kemungkinan maksimum bagi theta. Demikian untuk materi terkait metode estimasi parameter. Sebagai bahan latihan, silakan kalian kerjakan dua soal ini. Yang pertama itu untuk distribusi gamma, dan yang kedua adalah distribusi geometri. Terima kasih, semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.